BBM jenis B50 resmi dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto berharap dengan adanya B50, Indonesia tidak perlu impor solar lagi. Ya, Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan bahan bakar minyak berjenis biodiesel 50% atau B50. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia kini tidak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri. Presiden dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya yang harus dioptimalkan manfaatnya untuk mewujudkan swasembada energi. Oleh sebab itu, dengan hadirnya B50 sebagai energi baru yang terbarukan, berbasis campuran minyak sawit, Indonesia harus berani mewujudkan sumber-sumber energi baru terbarukan lainnya. Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel B50 setelah berhasil mendorong penggunaan campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Pemerintah kini mulai menyiapkan langkah strategis berikutnya, yakni mencampur bensin dengan etanol yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa keberhasilan program B50 akan menjadi cetak biru untuk pengembangan bahan bakar nabati lainnya di tanah air termasuk bioetanol. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan etanol ini merupakan arahan langsung dari Presiden guna memperkuat ketahanan energi nasional dari hulu hingga ke hilir. Program bioetanol tersebut nantinya akan memanfaatkan berbagai komoditas pertanian dalam negeri seperti tebu, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pemerintah siap melibatkan berbagai pihak mulai dari badan usaha milik negara hingga sektor swasta. Selain daripada itu, kami laporkan bahwa dengan keberhasilan B50, maka kita mau contoh untuk bensin, yaitu etanol. Nah, arahan Bapak Presiden, etanol kita harus lakukan, maka mandatori kita akan lakukan 2027, tahap pertama 10% sampai dengan 20%, sehingga etanol ini akan bisa mengikuti jejak daripada biodiesel. Jadi, tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan antara maupun Pertamina dan swasta yang lain. B50 bukan sekedar perpaduan bahan bakar fosil dan nabati. B50 adalah perpaduan antara keberanian mengambil keputusan, keberpihakan kepada rakyat, dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas sumber dayanya sendiri. Ya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan segera berakhir besok, pemirsa. Momen ini dimanfaatkan pengunjung untuk berburu promo dan diskon besar-besaran di PRJ. Ya, ini dia situasi di hari-hari terakhir Jakarta Fair 2026. Pengunjung tampak memenuhi sejumlah booth yang ada di sana, mulai dari kuliner, kecantikan hingga otomotif, pemirsa. Serangkaian acara hiburan juga disiapkan jelang penutupan Jakarta Fair 2026, mulai dari konser musik, pesta kembang api, hingga pengundian Grand Prize. Dan kini kami ajak Anda untuk melihat Pekan Raya Jakarta satu hari jelang penutupan. Kita bergabung dengan rekan kami Selena Yahya yang sudah ada di sana. Selena, apakah para pengunjung PRJ semakin ramai jelang penutupan dan ada kegiatan apa saja di sana?
pemirsa, senang sekali rasanya langsung melaporkan dari Pekan Raya Jakarta, Jakarta Fair Kemayoran yang saat ini memang menuju penutupan di H-1 yang mana memang besok akan diadakan penutupan. Jadi menurut saya jika Anda ingin meluangkan waktu, terlebih besok adalah hari Minggu, Anda bisa datang untuk terakhir kalinya Jakarta Fair di tahun ini akan diselenggarakan dan ditutup di kemeriahannya pada malam hari esok. Dan saya tadi sudah belanja permen yang saya suka karena memang promo-promo dari Jakarta Fair ini sangat menarik tentunya. Tadi saya membeli permen yang isinya satu kotak itu ada bundling di harga 25.000. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang juga berbelanja sama seperti saya menikmati waktu libur akhir pekan di Pekan Raya Jakarta pada hari ini. Halo Dek, dengan adik siapa? Ada Vira. Oke. Vira tadi udah belanja apa aja nih? Aku udah jajan Japota, Potabi, Fox, Racik, sama apa ya? Fox. Ini Seru nggak ada di Jakarta Fair hari ini? seru banget. Tadi ada sempat belanja meraup-raup gitu nggak deh? Ada. Ada. Gimana deh kemeriahannya untuk hari ini? Pertama kali datang atau dari kemarin-kemarin udah datang juga? Baru kali ini aja. Gimana perasaannya? Happy banget. Happy banget. Berarti kesini sama siapa aja deh? Ada mama sama ayah doang. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Vira. Ya begitulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung anak-anak atau adik kecil bernama Vira yang memang menikmati waktu liburan di Pekan Raya Jakarta. Demikian Oval. Baik, terima kasih Selena atas laporannya dari Jexpo Kemayoran Jakarta Pusat. Itu jangan kebanyakan permen nanti diabetes nanti. Terima kasih Lena, selamat bertugas kembali. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika dalam sepekan terakhir. Meski demikian, pada pembukaan perdagangan pagi ini rupiah menguat tipis. Nilai tukar rupiah pagi tadi dibuka menguat terhadap dolar ke posisi Rp18.060. Namun sebelumnya pada perdagangan kemarin rupiah tercatat di level Rp18.090 per dolar atau melemah dibanding sehari sebelumnya. Pelemahan ini melanjutkan tren sejak akhir Juni saat rupiah masih berada di kisaran Rp17.900. Dalam 3 hari perdagangan terakhir, rupiah konsisten melemah dan menunjukkan tekanan yang belum mereda terhadap mata uang Garuda. Dengan kondisi saat ini, pemirsa, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.